pertemuan di mana nilai-nilai moral Islam itu dimasukkan ke dalam pembelajaran, sehingga yang meningkat itu bukan positif tapi afektif atau karakter dari siswa tersebut, dari siswa-siswanya, karena menerapkan nilai-nilai moral Islam pada praktik pembelajaran. Yang ketiga, adanya peningkatan profesionalitas guru, di mana seorang pemimpin melakukan dan memberikan pelatihan pengembangan profesional bagi guru agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam, sehingga ketika menerapkan kurikulum bahwa nilai Islam harus diterapkan dalam pembelajaran, pemimpin juga harus melatih dan mengembangkan profesionalisme guru untuk nilai-nilai Islam tersebut dalam pembelajaran. Kemudian bisa disimpulkan bahwa yang menjadikan nilai moral sebagai fondasi kepemimpinan dalam perspektif pendidikan Islam, yang pertama adalah integritas yang tinggi, yaitu di mana seorang pemimpin menjaga kejujurannya, sidik, amanah, tabligh, dan fatonanya itu disimpan di paling atas. Kemudian yang kedua, adanya tanggung jawab atas semua keputusan dan konsekuensi serta resiko yang akan diterima dari keputusan tersebut. Yang ketiga, adanya visi agar tahu kemana arahnya organisasi yang dia pimpin. Keempat, adanya kebijaksanaan di mana keputusan itu diambil berdasarkan pemahaman, pengalaman, serta pertimbangan yang matang. Yang kelima, yaitu adanya keteladanan atau menjadikan pemimpin yang layak menjadi role model bagi para pengikutnya. Mungkin segitu aja materi yang akan kami sampaikan. Terima kasih telah memaparkan materinya. Mana barang inti dari nilai kepemimpinan dari pertama berbicara etika, kemudian berbicara nilai moral. Itu untuk mengawali diskusi, dan silakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan, melengkapi ataupun akan pertanyaan biasa dengan jawaban. Terima kasih. Siap. Ya. Waalaikumsalam. Masalah tentang kalau kita sekarang itu yang transformasi. Bagaimana ciri-ciri tentang misi kepemimpinan tersebut, faktor apa saja yang mempengaruhi misi kepemimpinan tersebut, dan hal-hal apa kendalanya atau perspektif kedepannya supaya menciptakan visi kepemimpinan itu. Kan kita itu harus lihat visi itu selama 5 tahunnya, jangan dilihat cuma katalognya aja, tapi harus direalisasikan dengan kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita aja dulu. Saya mau klarifikasi pertanyaan kalian itu, bagaimana cara melihat pemimpin visioner? Yang lainnya, satu-satu Ibu. ya mungkin untuk membuka jawaban dari pertanyaan lagi, indikator kepemimpinan yang baik lah, yang Kepemimpinan gitu. kaitan pendidikan. Salah satu yang pertama, memiliki keterampilan komunikasi yang efektif. Bagaimana seorang pemimpin mengkomunikasikan tujuan dengan bawahannya, sehingga ketika ditetapkan satu tujuan maka dikomunikasikan agar terjadi kebersamaan dalam pencapaian tujuan tersebut. Kemudian di antara ciri lain yaitu berorientasi pada masa depan. Berorientasi pada masa depan juga kemampuan memberdayakan tim,
Artinya bagaimana pemetaannya. Kalau kita melihat cara Sirah Nabawiyah, bagaimana Nabi Muhammad memetakan Sayyidina Abu Bakar sebagai ahli diplomasi, orang yang makan, gitu ya. Kemudian bagaimana memetakan Sayyidina Umar bin Khattab, dia itu adalah seorang yang tegas, sehingga dipetakan itu untuk ekspansi. Kemudian sahabat-sahabat lain. Jadi di antara indikator pemimpin yang visioner itu adalah memiliki keterampilan bagaimana pemetaan terhadap anggota-anggota organisasi itu sendiri. Mungkin kami mau menambahkan. Mungkin kalau dilihat dari kilas balik, bagaimana cara melihat pemimpin yang visioner itu dilihat apakah yang selama dia memimpin itu ada progres atau tidak. Kalau misalnya ada progres, berarti memang dia visioner. Kalau tidak ada progres atau stagnan, ya berarti itulah visioner. Jadi sebenarnya melihat progresnya di Indonesia sekarang atau di Indonesia. Salah satunya. Ya, dipersilakan. Yang lainnya. Kayaknya masih liburan ya. Suasana liburan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Rupanya masih suasana libur ya? Salamnya. Jadi Bapak Ibu sudah menyangka apa itu nilai kepemimpinan pendidikan. Apa sih arti nilai? Baik dan buruk. Baik dan buruk. Mengatakan boleh dan tidak boleh. Ya, acuannya apa? Budaya dan agama. Nilai itu acuannya budaya dan agama. Ya, budaya kita kan ada nilai-nilainya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Demikian juga agama. Agama mengajarkan kepada kita mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang dilarang, ada haram, ada halal dan sebagainya ya. Nah, agama itu nilai. Di dalam diri manusia, nilai itu letaknya di mana? Di hati. Masa ini ya. Enggak jalan. Orang malu dan bilangnya. Siapa yang bisa bantu?
Allah itu maju. Oh, ada ya. Jadi kita lihat di sini inti nilai kepemimpinan adalah hatinya. Benar nggak? Jadi tergantung hati kita. Pemimpin yang baik itu bergerak karena apa? Karena hatinya. Kalau bergerak karena hatinya, akhirnya dia punya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan tidak harus sesuatu yang rasional. Ya. Jadi di sini dikatakan tidak semata hanya mengandalkan rasional. Apa yang disampaikan oleh Narumana dengan hati yang bersih, seorang pemimpin dapat berinteraksi dengan orang lain secara positif. Jadi kalau pemimpinnya bersih hatinya, berintegritas, tatkala dia berinteraksi dengan siapapun pasti apa? Mempunyai akhlakul karimah, nyaman. Ya. Jadi interaksinya selalu positif. Kemudian apalagi penjumlahannya positif. Apa artinya? Bahwa dia selalu melakukan pertukaran kebaikan. Jadi yang diutamakan apa? Kebaikan. Kejahatan atau kedoliman harus diganti dengan kehormatan. Ya. Jadi kebaikan kata kuncinya. Kadang-kadang gampang diomongkan, susah dipraktekkan. Tapi kalau kita sudah memiliki ketenangan dalam kehidupan, artinya memiliki keimanan yang kuat. Karena buah keimanan kuat, ya, yang pernah saya sampaikan, ya. Jadi keimanan yang kuat, iman, ilmu, dan amal, ya, yang saya sampaikan. Itu biasanya orang tadi memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu orang yang berintegritas, yang jujur, yang tadi disampaikan, memiliki sifat-sifat Rasul, ya. Nah, maka dengan keimanan yang kuat dia akan memberi ketenangan hati. Dan ketenangan hati ini selalu ditularkan kepada orang yang berinteraksi dengan dirinya. Di rumah dia mampu menularkan ketenangan, di tempat kerja menularkan ketenangan. Itulah dimanapun dia berada, interaksinya selalu positif. Apalagi dia selalu bertukar kebaikan. Dia diperlakukan tidak nyaman, dia menganggap itu bukan urusan saya. Kalau dia memperlakukan saya tidak nyaman, itu urusan dia dengan Tuhan. Karena urusan saya adalah harus berbuat baik kepada sesama. Kalau kita sudah sampai pada makom itu, jadi bukan rasional lagi, enggak. Jadi yang kita pikirkan apa? Kebaikan, pertukaran kebaikan. Tentu itu bukan ke suatu makom yang tinggi, bukan apa, gak gampang diraih, kecuali dengan keimanan dapat dengan relasi apa, kedekatan dengan Tuhannya. Kedekatan dengan Tuhan itu apa? Indikatornya frekuensinya, makin sering frekuensinya mengingat Tuhannya. Nah, itu ukuran keimanan seseorang. Dimanapun, kapanpun dia selalu ingat dengan Tuhannya, selalu, sehingga dia yakin Tuhan sangat dekat dengan dirinya, dan apa? Tuhan sangat apa? mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Kalau kita merasa dicintai, seorang anak dicintai oleh orang tuanya, maka apa yang dia rasakan? Pede, benar nggak? Nah, itu pede itu, suatu pede itu gak gampang. Karena merasa dicintai, merasa disayangi, apapun yang terjadi pada dirinya itu merupakan
yang terbaik menurut pandangan Allah dan bukan menurut nafsunya. Nah kalau sudah sampai pada makom itu, hatinya damai, tenang, setelah apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh orang, sebagaimana Rasul, setelah dia mendapatkan cercaan, nggak berdengki dan nggak sakit hati, nggak mendendam. Itulah kondisi orang yang sudah dalam posisi tanpa keimanan yang tinggi. Dia begitu yakin bahwa apapun yang dia inginkan selalu mendapatkan dari Tuhan. Ya, ini ibaratkan ya, kalau sudah cinta itu kata-katanya apa? Mulutnya, pendengarannya, semuanya terkontrol oleh Tuhan. Jadi orang pada makom ini memiliki hati spiritual berakhlakul karimah tadi ya. Penjumlahan yang positif, mampu mentransfer seluruh perasaan dan denyut hatinya. Sebaliknya, pemimpin yang hatinya tidak bersih, maka dia tidak akan mampu menunjukkan reaksi positif dari orang lain. Kalau hatinya tidak bersih, yaitu tadi ada perasaan apa ya? Kalau orang berbuat jelek kepada dia ingin membalas dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada pertukaran kebaikan. Yang ada adalah apa? Dendam. Yang perasaan yang itu tadi, ya. Kepemimpinan pendidikan dengan hatinya yang bersih berupaya mendaya gunakan segala sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Ya, jadi dia push semua sumber daya yang ada di sekolah tadi untuk mencapai tujuan sekolahnya, menjadikan sekolahnya yang maju. Proses mempengaruhi akan tercapai kalau semua personel sekolah melakukan kerjasama secara sinergi dalam sebuah sistem yang kokoh. Jadi kita kan sudah belajar bagaimana bekerja secara tim. Itu adalah pekerjaan yang paling bagus, ya kan? Nah, maka apa? Di sini harus semua personel sekolah melakukan kerjasama secara sinergi dalam sebuah sistem yang kokoh. Jadi dia harus membuat sebuah sistem yang kokoh nih, ya, yang pada gilirannya akan menguatkan kondisi lingkungan internal sekolah untuk mampu bersaing. Jadi kata kunci mampu bersaing apa? Sinergitas di dalam bagaimana sumber daya manusia tadi dilakukan kerjasama sebagai sebuah tim. Ya. Melalui analisis yang tepat tentang kondisi lingkungannya, jadi seorang pemimpin juga harus mampu menganalisis kondisi lingkungannya, kondisi internalnya, eksternalnya. Di sini dikatakan kepala sekolah yang berhati bersih mampu melahirkan strategi yang tepat untuk membawa sekolah pada tujuan yang diharapkan. Nah, ini gambaran dari orang yang memiliki visi ya, visi ke depan. Jadi mampu melahirkan strategi yang tepat. Nah dia cerdas secara intelektual, juga cerdas secara emosional. Apa ciri orang cerdas secara intelektual? Mampu berpikir rasional, kritis. Ya. Apalagi analisis ya. Apalagi ciri orang cendekiawan yang intelektual. Dan tadi ini mampu mengkalkulasi. Jadi apapun yang mau dia kerjakan, dia sudah mengkalkulasi. Kalau kira-kira kalkulasinya positif dia ambil, kalau kalkulasinya negatif, itu tinggal. Itu orang yang cerdas. Dan yang ketiga apa? Dia tahu mampu membuat keputusan yang prioritas. Karena dalam kehidupan itu ada prioritas yang harus kita ambil. Contoh nih, Bapak Ibu kerja ya, kuliah sambil kerja, benar. Tapi kalau Bapak Ibu prioritaskan lulus dalam 2 tahun bisa nggak?
bisa, tapi dengan prioritas. Semuanya penting, tapi orang masuk alasan sibuk. Enggak, ke alasan klasik. Tapi kalau kita memprioritaskan, ya tidak. Ya, wah itulah ukuran seorang yang cerdas secara intelektual. Yang cerdas secara emosional, ya harus memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Jadi apa? Nyaman dengan siapapun. Tadi pertukaran yang positif, penjumlahan yang positif, itu yang dia lakukan. Ya. Jadi dia tidak pernah menegasikan, merendahkan orang lain. Dia selalu menghormati. Kita dia ingin dihormati, dia menghormati orang lain. Bahkan yang idealnya itu membahagiakan semua orang. Nah itu kata kunci. Kalau kita belum mampu membahagiakan semua orang, tak ada seorang pun yang idolin. Nah itu cerdas secara emosi. Itu adalah nilai seorang pemimpin pada fakultas yang wajib dimiliki. Sehingga kalau cerdas secara intelektual, secara emosional, kegiatan bersinergi kolaboratif dengan bawahan sebagai sebuah tim yang kokoh, insya Allah bisa melahirkan strategi-strategi yang baik yang membawa pada kemajuan. Jadi kepemimpinan kepala sekolah yang berhati itu memiliki 3 aspek penting. Apa itu? Karisma pimpinan. Kedua, kepekaan individual, dan ketiga, stimulasi atau merangsang intelektual. Karisma kepemimpinan. Seorang pemimpin dianggap berkarisma karena apa? Ilmunya, Karena ilmunya. Kedua, Kedua, karena keteladanan, akhlaknya. Apalagi Jabatan. ya, jadi ada pengetahuan, ada skill, ada keterampilan. Ya, nah itu kalau menguasai, kemudian dia juga tahu tentang seluk-beluk organisasinya. Maka dia akan mendapatkan karisma. Kepekaan individual. Apa kepekaan individual? Kecerdasan emosional. Tadi memperlakukan semua orang dengan hormat. Ya, menyayangi semua orang. Tak ada seorang pun yang dicederai. Memang idealnya kita harus mampu mencintai semua orang. Gampang kan? Tapi agama kan mengajarkan kalau kita belum mampu mencintai orang, semua orang, ya minimal jangan sakiti, jangan cederai. Itu adalah kunci. Itu adalah kepekaan, ya, kepekaan individual. Kemudian apalagi merangsang intelektual. Ya. Jadi kalau kita ngobrol dengan bawahan, itu jangan sampai bawahan itu cuma ngandungin masalah saja. Tapi bagaimana kita merangsang agar mereka mampu menyelesaikan, mencari solusi. Nah, orang kesal kan? Coba kita sebagai pimpinan cuma ngandongin anak buah, cuma ngandongin kesusahan, masalah. Udah, benar nggak? Ya. Nah, jadi biasakan bahwa kalau bawahan menceritakan masalah, kita tanyakan kira-kira solusi terbaik menurut kamu apa? Ajak dia berpikir, ya. Kira-kira bagaimana? Nah itu. Jadi kita merangsang intelektual, jangan cuma itu tadi M1. Kita pernah belajar ya M1, M2, M3, M4 sampai pada delegasi. Kalau kita sudah merubah seseorang bawahan sampai memiliki pada tingkat yang keempat, berarti apa? Sukses kita melatih intelektualnya, cerdasnya, ya. Maksudnya kita adalah mampu mendidik mereka dengan ya. Jadi merangsang intelektualnya.
Sekolah dengan lingkungan yang dinamis menuntut pembinaan yang dinamis pula. Ya, baik. Kita ini harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi begitu bergerak cepat, dan kita harus mampu mengikutinya. Tatkala kita tidak mampu beradaptasi, apa yang terjadi? Kita terseret dari arus perubahan, kita terjelas dari arus kemajuan, dan menjadi sekelompok masyarakat yang sakit. Ya, nggak akan maju. Jadi Bapak Ibu ingat, kalau kita tidak ingin menjadi penyandang masalah, apa yang harus kita lakukan? Ikuti perubahan, ikuti kemajuan. Itu kata kunci. Ya. Sebaliknya pada sekolah yang lingkungannya stagnan mandek, lebih senang dengan kemapanan, maka kemudian akan berjalan dalam ketidakpastian. Karena kadang-kadang ada ya orang yang senang dengan status quo. Status quo itu apa? Mempertahankan posisinya. Ya, tapi dia tidak mampu melihat sekitarnya. Karena nih, status quo ini dianggap sebagai sesuatu yang mapan buat dia, tapi merugikan buat kembali. Sekolah dengan lingkungan tertutup. Nah, yang tertutup itu yang seperti apa? Yang tadi status quo, merasa sekolahnya sudah hebat, dia tidak tahu di sekitarnya ada yang lebih maju. Nah, jadi yang stagnan, menolak perubahan, menganggap perubahan sebagai sesuatu yang merugikan, maka kemungkinan akan menjadi tempat. Ya, karena orientasinya hanya hubungan internal saja. Apa yang disampaikan Mister? Sekolah merupakan suatu sistem terbuka, open system. Apa open system? Beradaptasi dengan kemajuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat harus diikuti. Ya. Bahkan input sekolah itu sendiri berasal dari masyarakat dan outputnya akan kembali ke masyarakat. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita harus diadaptasi. Kepemimpinan yang berhati selalu berupaya untuk menggerakkan berbagai sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan perubahan yang selalu berubah. Pengaruh sasaran harus sesuai dengan tuntutan kemajuan. Karena itu kita kemarin membahas visi. Visi harus selalu disesuaikan dengan kemajuan. Visi dari sekian tahun sekian sampai sekian berapa apa? Visi nanti ke depan lagi apa lagi? Jadi di sini selalu berupaya untuk menggerakkan anak buahnya sumber daya manusia mencapai tujuan perubahan yang selalu berubah. Karenanya dibutuhkan kepala sekolah sebagai pemimpin yang berhati, yang kreatif dan inovatif. Nah, itu kata kuncinya. Kreatif, inovatif. Apa kreatif dan inovatif? Menciptakan terobosan-terobosan baru yang mustahil menjadi mustahil. Ya kadang-kadang kan ya terobosan-terobosan baru yang tadinya tidak terpikirkan. Orang berkata apa itu? Out the box. Out the box itu apa sih? Di luar kotak. Di luar Di luar nalar. ya. Kadang-kadang yang orang bilang mustahil. Gak biasa. Kemudian kita membahas kultur kolaboratif. Kepemimpinan akan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik pengaruh dari dalam diri pemimpin sendiri maupun dari luar. Dari luar, nih memiliki dua dimensi. Apa itu? Dimensi internal sekolah dan dimensi eksternal sekolah. Jadi itu harus diperhatikan ya, internal dan eksternal sekolah. Sekolah dituntut untuk mengembangkan kultur kerjasama atau kolaborasi. Ya, kita sudah belajar ya beberapa waktu yang lalu bagaimana tim itu akan sukses daripada kesejahteraan. Ya, kolaborasi. Dan tantangan yang dihadapi para pemimpin sekolah adalah kesungguhan dalam transformasi kultur.
Jadi ingat ya, yang namanya budaya itu tidak selalu positif. Ya, maka di sini perlu ditransformasikan, ya, mentransformasikan kultur. Tapi di sini katakan adalah kesungguhan dalam mentransformasi kultur. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus ditanamkan, ditransformasikan. Apa beberapa contoh kultur yang kurang baik? Orang dulu kadang-kadang bilang apa? Mangan orang mangan, angger Kumpul. Artinya, udah aja. Pokoknya kumpul ngariung. Maksudku tidak mengerjakan apa-apa. Nah, itu salah satu budaya yang dianggap ya tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan. Ya, jadi kita harus mentransformasi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Pendidik dengan sepenuh hati harus terlibat dalam berbagai diskusi tentang semua yang dibutuhkan sekolah. Nah, mau tidak mau seorang pemimpin harus mendiskusikan, jangan dipikirin sendiri. Harus kolaboratif, kerjasama tim. Ya, semua yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, sini katakan mulai dari kurikulumnya, penjadwalan, kepegawaian, fasilitas, semuanya merupakan bagian dari perbaikan sekolah. Ya, yang dikolaborasikan, dibahas bersama, didiskusikan bersama. Menurut Peterson, hal yang positif dan dari budaya kolaborasi apa itu? Bahwa misi sekolah memfokuskan di pelajaran siswa dan guru. Jadi ingat, sekolah itu tujuannya apa? Pembelajaran. Maka fokusnya pada murid dan guru. Kemudian yang kedua, hanya ada kepercayaan bahwa semua siswa dan staf dapat belajar dan tumbuh. Jadi kita harus berpikir positif bahwa nih semua orang bisa jadi orang hebat. Kita kadang-kadang ragu-ragu dengan bawahan ya. Tapi kalau kita mampu menstimulasi mereka, merangsang mereka, bagaimana tadi yang Bapak katakan tadi, maka insya Allah lingkungan juga akan berubah. Dapat belajarnya siswa dan staf dapat belajar dan bertumbuh. Yang ketiga, kepemimpinan juga bisa dibagi bersama, hubungan berdasarkan pada rasa hormat, timbal balik, kepedulian, kolegalitas, dan berfokus pada kinerja serta kebaikan. Apa maksudnya di sini? Kolegial, apa kolegial? Kolega, bersama-sama dikerjakan bersama-sama sebagai sebuah tim. Ya. Yang berfokus pada kinerja serta perbaikan. Budaya kolaboratif merupakan hubungan dan partnership yang kelihatan dan positif baik di dalam maupun di luar sistem sekolah. Dan sekali lagi nih, partnership yang kelihatan dan positif. Jadi kelihatan dan positif itu harus nyata ya, harus bisa terlihat nih dan positif. Tuntutan harus globalisasi menuntut lingkungan pendidikan kompetitif. Budaya sekolah harus menghasilkan output siswa yang mampu bersaing sesuai dengan kemajuan kita. Jadi diharapkan outputnya sekarang itu output siswa sekolah itu apa? OBE, outcome based output yang jadi orang mengatakan misalnya lulusan SMK dia dianggap sukses kalau alumninya mampu menghasilkan duit buat kehidupan. Jadi kurangnya apa? Bekerja dan duit. Jadi sekolah itu ada manfaatnya yang real dalam bentuk apa? Menghasilkan duit.
Tentu untuk ngasih ini butuh keterampilan, butuh kecerdasan. Ya, itu. Kemudian dibutuhkan dasar kepercayaan bahwa semua siswa dapat belajar dan para guru bertanggung jawab dan pelajaran siswa berdasarkan asas budaya kolaboratif. Jadi kita harus punya rasa percaya. Bapak Ibu punya anak ya, yakinkan bahwa mereka adalah orang yang bisa sukses. Jangan kita ragu-ragu. Tanamkan kepada mereka. Jadi di sekolah guru juga harus begitu, meyakinkan kepada siswa bahwa anak-anaknya nih, anak siswa-siswanya tadi, nah ini tadi apa, kompetitif. Jadi berfokus pada siswa sebagai unit inti usahanya. Jadi kita harus berorientasi kepada siswa yang jadi pusat tadi, outputnya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Guru dan siswa harus memiliki hubungan rasa hormat, timbal balik, kerjasama, kolaborasi, dan perhatian. Nah itu kata kunci. Kalau murid sudah tidak hormat kepada gurunya, apa yang terjadi? Terus masalah. Ya, jadi di sini guru memiliki hubungan rasa hormat yang timbal balik, kerjasama antara guru dengan siswanya, perhatiannya, kolaborasinya. Hubungan didasarkan pada hubungan yang tinggi dan kinerja guru melalui perubahan perilaku siswa ke arah yang diharapkan. Jadi tugas guru apa? Mendidik. Bagaimana merubah siswa supaya memiliki karakter yang sesuai dengan yang diharapkan. Silakan Bapak Ibu kalau mau berkomentar dulu mengenai itu tadi, kolaborasi. Penting ya. Ternyata kolaborasi merupakan hubungan yang menyembuhkan. Apa artinya menyembuhkan? Yang membuat orang sehat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sehat dalam lingkungan keluarganya, di kantornya, di mana-mana, apa kata kuncinya? Kolaboratif. Ya. Kolaboratif. Jadi rupanya kolaboratif ini hubungan yang menyembuhkan, sehat. Hubungan yang menyembuhkan adalah suatu budaya yang kolaboratif. Sekolah yang mengembangkan hubungan yang menyembuhkan kolaboratif akan mendorong guru dan siswa juga mitra eksternal bekerja sama satu dengan yang lain. Suatu hal yang positif. Budaya kolaboratif ditandai oleh pekerjaan bahwa memotivasi para siswa disadari bahwa pekerjaan tersebut sangat relevan. Jadi kolaborasi di antaranya juga bagaimana caranya apa? Memotivasi para siswa supaya mereka berkualitas dan kompetisi. Sifat yang sinis, nah ini menganggap kinerja siswa itu lemah atau menganggap miskin, kemudian hubungan yang tegang, pengasingan diri dari sekolah dianggap tidak relevan, bahkan merusak budaya sekolah. Jadi jangan pernah kita sinis kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, apalagi menganggap orang masih itu bodoh, muridnya bodoh, jangan pernah dianggap bodoh. Kemudian hubungan yang tegang itu seperti apa sih? Yang tidak nyaman. Ya, ini pengasingan dari sekolah, anak diperlakukan, siswa diperlakukan, dibully atau diasingkan. Sebaliknya dibutuhkan budaya yang menyembuhkan. Apa itu? Mendorong para guru, para pemberi kerja, para siswa, orang tua dan masyarakat untuk bekerja sama untuk menciptakan pelajaran pemerhati yang harus dialami para siswanya. Nah ini jadi yang bukan tadi yang menganggap hubungan tegang, apa tadi yang menganggap siswanya lemah, bodoh dan sebagainya. Nah, justru yang menyembuhkan ini mendorong semua orang tadi
bekerja sama menciptakan sesuatu yang berarti, ya, yang harus dialami para siswa. Yang positif. Ini ya, masalah kepemimpinan ini kalau Bapak Ibu terapkan dalam keluarga akan luar biasa. Jadi bukan hanya pembina sekolah, pembinaan di rumah. Ya, jangan pernah anggap anak kita bodoh. Jangan dicap mereka malas. Ya, karena apa? Kalau mereka dicap, itu dia akan tertanam di dalam kepalanya. Dan itu akan terbukti. Ya, jadi jangan sekali-kali menganggap mereka lemah. Sekolah tidak bisa berkembang relevan dan pelajaran tidak bermakna apabila sekolah dalam pengembangan yang tertutup. Budaya kolaboratif harus mengikuti kemajuan dunia di luar sekolah. Jadi artinya bahwa kita tidak tertutup kan? Tidak mau mengikuti kemajuan, tidak berorientasi kepada kemajuan. Apa yang terjadi? Terlindas dari arus kemajuan dan akan menjadi masyarakat yang sakit. Jadi di sini budaya yang kolaboratif harus mengikuti kemajuan dunia di luar sekolah. Jadi kemajuan harus diadaptasi dengan baik. Sekolah harus memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan semua siswa dan percaya bahwa semua siswa bisa dan dapat mengalami belajar yang relevan. Nah itu kita juga pada anak-anak kita. Jangan menanamkan pesimis. Pokoknya kamu bisa, pasti bisa. Itu budaya kolaboratif ternyata menyembuhkan. Apa artinya menyembuhkan? Menyehatkan. Jadi kalau Bapak Ibu nih kata kunci nih dimanapun berada, kata kuncinya kolaboratif dengan anak, dengan siapa lagi, karyawan, dengan teman, dengan siapapun. Itu budaya kolaboratif itu menyehatkan. Berjamaah, sauyunan. Itu nilai ya. Sekarang yang ketiga, budaya tanggung jawab. Nah itu nilai budaya tanggung jawab. Meliputi tanggung jawab siswa untuk belajar dan tanggung jawab sekolah untuk memberikan pelajaran kepada para siswa. Jadi sekolah punya tanggung jawab menjadikan anaknya, siswanya cerdas. Itu kewajiban. Budaya tanggung jawab. Pada budaya yang menyembuhkan, semua anggota masyarakat punya rasa saling bertanggung jawab satu sama lain. Siswa kepada yang satu kepada yang lain, kepada temannya merasa bertanggung jawab. Guru bertanggung jawab kepada siswanya. Siswa juga bertanggung jawab kepada gurunya bahwa dia bisa melakukan apa yang diharapkan oleh gurunya. Guru kepada guru yang lain. Nah ini. Jadi saling bertanggung jawab. Nah ini kalau diterapkan di dalam keluarga, rumah tangga luar biasa. Semuanya saling merasa bertanggung jawab. Orang tua kepada anaknya, anak juga bertanggung jawab pada orang tua bahwa saya bisa maju. Ya, suami pada istrinya, istri kepada suaminya. Saya kira tidak ada yang bisa menandingi kalau mereka punya budaya saling bertanggung jawab. Jadi kalau ada terjadi sesuatu yang tidak nyaman, mereka merasa bertanggung jawab. Bukan ngebeleken. Kalau buang mana? Ya kan? Kita kan seperti itu. Ngebeleken ada mana? Allah antusias. Padahal itu saling tanggung jawab. Nah, ini bagaimana merubah karakter kita. Ya,
Jangan suka menyalahkan orang lain. Karena kita di antara kita saling bertanggung jawab. Suatu budaya tanggung jawab tidak boleh menyalahkan antar pribadi, tapi harus mengacu pada standar tinggi untuk perilaku dan kinerja yang dikombinasikan dengan hubungan yang baik. Nah ini standar yang tinggi untuk perilaku dan kinerja yang dikombinasikan dengan hubungan yang baik. Bayangkan dalam keluarga ada semanggu seperti ini, pasti luar biasa. Artinya masing-masing individu menerima tanggung jawab untuk tindakannya dengan dukungan yang penuh dari orang lain. Jadi saling mendukung. Penting nggak nilai ini? Coba kita terapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah, ya kita akan punya nilai ya, pribadi kepemimpinan kita. Kemudian juga dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita menyadari bahwa proses pendidikan adalah upaya untuk menghasilkan generasi muda penerus kehidupan bangsa, tentu yang cerdas, yang terampil, yang memahami perubahan. Utamanya bagaimana supaya mereka punya moral. Moral itu apa? Pijakan nilai dan norma agama serta budaya yang kuat. Nah itulah yang harus kita sadari. Jadi tatkala Bapak Ibu ini melaksanakan proses pendidikan, menciptakan generasi yang cerdas, terampil, dan memahami perubahan dan memiliki moral, pijakan nih, norma agama budaya yang super. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini merupakan tanggung jawab bersama. Ingat, dalam keluarga juga begitu. Kita memajukan semua orang yang ada dalam keluarga itu merupakan tanggung jawab bersama. Diselenggarakan dan diawasi bersama. Ya. Jadi bukan hanya saling lempar tanggung jawab. Wah, ini bagian ini bagian si ibu, bagian ini bagian si bapak. Nah, dua-duanya harus mengawasi. Nah, ini bersama menjadi tanggung jawab bersama. Bisa nggak kita memposisikan diri kita seperti ini? Ini adalah pemimpin yang hebat. Masyarakat juga nih bersama-sama bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yang baik, bermutu dan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, terampil, dan yang terpenting memiliki hati nurani yang baik, berdiri luhur dengan keimanan dan ketakwaan. Nah itu yang harus kita sadari, kita adalah seorang pemimpin baik di sekolah maupun dalam keluarga. Sampai di sini dulu silakan kalau ada yang mau berkomentar. Penting tidak kita belajar ini. Tapi yang paling penting apa? P3, pemahaman, penghayatan, kita harus paham dulu. Kalau kita memahami ini, insya Allah kita jadi pemimpin yang hebat dimanapun kita berada. Jelas ini bertanggung jawab bersama-sama dalam rangka mencerdaskan kehidupan keluarga. Kadang-kadang kita suka ya lihat nyala kebenaran nggak boleh lagi. Ayo kita bersama-sama tanggung jawab bersama. Ini kayaknya gampang. Harus dengan kesadaran, benar nggak? Tanpa kesadaran kadang-kadang egonya melebihi, benar. Biasanya orang yang kalau sudah disalahkan apa?
Nyalakan diri. Benar nggak? Jadi saling menyalahkan, lalu mana tanggung jawab bersamanya? Coba ini ya, Bapak Ibu praktekkan dalam keluarga. Karena keluarga itu apa? Organisasi. Ini ada. Kalau kita dalam keluarga bahagia, insya Allah cermin kita membahagiakan semua orang yang ada di dekat. Kita bekerja akan menjadikan tempat kerja kita nyaman. Kita bergaul dengan siapapun akan menularkan kenyamanan. Tapi semuanya berkomunikasi pada kehidupan keluarga. Jadi kalau keluarganya baik-baik saja, insya Allah dia akan menciptakan kebaikan dimanapun dia berada. Karena ini kan budaya kolaborasi, budaya tanggung jawab ya. Mungkin kita kadang-kadang masih ngegeger, nyalahkan, nyarekan, nempukeun, jalan arah menjadi orang yang sukses berkualitas. Ya, jadi ini pahami, hayati, amal. Amal. Kalau keempat apa itu istilahnya? Profil Pancasila. Amalan. Dulu kalau menghafal, kita harus memahami dulu, menghayati, mengamalkan. Ya. Kan itu nama pengamalan dari Pancasila. Sekarang tentang kendali. Nah ini juga tentang kendali wajib nih. Mekanisme manajemen yang baik mendaki adanya tentang kendali yang jelas dan utuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sekali lagi tentang kendali yang jelas dan utuh. Dalam melaksanakan manajemen pendidikan dibutuhkan tentang kendali yang utuh dari unsur pimpinan, sehingga operasi manajemen dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi dengan tentang kendali dari seorang pemimpin, anak buahnya berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pemimpin adalah kendali utama terselenggaranya proses dan tercapainya tujuan. Karena apabila terdapat banyak kendali akan menyebabkan runtuhnya koordinasi yang akan mengakibatkan manajemen tidak dapat berjalan dengan baik serta kemungkinan adanya dualisme dalam pencapaian tujuan. Nah ini, jadi terfokus harus pada pimpinan. Karena nih di sini disebutkan kalau banyak kendali menyebabkan runtuhnya koordinasi. Jadi manajemennya nggak berjalan dengan baik, memungkinkan adanya dualisme. Nih diperlukan fondasi yang kuat di mana nilai dan norma sebagai basis value pemimpin dalam menjalankan peranannya. Nilai dan norma individu pemimpin harus dipijak pada nilai norma pribadi yang utuh dan dari nilai dan norma umum yang disepakati bersama kemudian dibawa ke dalam organisasi. Jadi sekali lagi, apa itu nilai dan norma? Nilai tadi apa? Baik dan buruk, boleh dan tidak boleh. Ya, acuan perilaku kita. Baik baru menurut apa? Budaya dan agama. Sementara norma apa? Norma adalah aturan. Ya, bisa peraturan, bisa perundang-undangan. Apa itu? Pedoman. Merupakan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Ya. Dan itu ada sanksinya kalau dilanggar. Jadi kalau nilai dan norma itu dipegang, menjadi pegang acuan kita, maka nih semua yang kita lakukan ini betul-betul nih ya disepakati bersama, dibawa ke dalam organisasi. Semuanya akan menjadi lengkap, tentang kendalinya akan kuat. Untuk dapat menilai dan menetapkan fungsinya dalam keragaman situasi, maka dapat dilakukan sebagai pemimpin. Nih, pemimpin harus memiliki visi, mampu merangkul menggerakkan anggota,
Ya, visi dan jelas ya, merangkul apa? Mengajak semua orang, menggerakkan seluruh anggota dan kelompok masyarakat eksternal sehingga mampu menjalankan kepemimpinannya. Cakupan yang luas dan visi yang tajam membawa organisasi sekolah ke arah tujuan yang sesuai dengan harapan warga sekolah dan harapan masyarakat juga akan terakomodasikan dengan baik. Sekarang apa saja nilai-nilai yang dibutuhkan oleh pemimpin? Nah, satu, kehangatan. Apa kehangatan? Harmonis. Kehangatan, keakraban yang diperlihatkan kepala sekolah kepada semua. Nah, ini kehangatan, keakraban orang tua pada anak juga memunculkan saling keterbukaan, rasa hormat, membina hubungan yang baik. Itu kalau akrab, kalau hangat, kejudes. Kemudian nilai nih yang harus dibutuhkan nih, nilai pekerja keras, pantang menyerah, mengupayakan yang terbaik. Baru setelah semua tugas dan tanggung jawab dilaksanakan, pasrah akibatnya. Tapi harus diupayakan dulu. Yang ketiga, pemimpin harus punya percaya diri. Apa itu percaya diri? Optimis bahwa akan berhasil. Jadi jangan sampai kita pesimis. Apalagi rendah hati. Apa itu rendah hati? Tawaduk. Ya, tidak sombong. Pikiran dan akan berfungsi untuk menerima apapun sebagai upaya perbaikan, terutama berorganisasi. Jangan sok menganggap superioritas. Kemudian ketekunan. Nah, ini ketekunan di buku awalnya tidak mampu dilakukan dengan dilakukan, ternyata dengan ketekunan akan berhasil. Jadi ketekunan itu apa? Fokus. Bulat ya, sampai berhasil. Sekarang fungsi nilai. Nilai membagi tujuan untuk bersama, kepercayaan, cita-cita, tujuan dalam berkelompok. Nilai memunculkan keyakinan dalam kelompok. Ternyata memunculkan keyakinan. Kemudian dalam memelihara nilai dalam kelompok, kelompok harus membangun norma dan pengaruh perilaku, sikap dan aktivitas pada setiap anggota kelompok. Kepemimpinan yang berbasis nilai adalah pendekatan dalam penanaman norma dan nilai dalam hubungan kelompok yang menjadi petunjuk bagi perilaku dalam organisasi. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin, nih bagaimana harus menanamkan nilai dan norma dalam kelompok sebagai apa? Pedoman perilaku. Kemudian kepemimpinan berbasis nilai membangun nilai dalam diri setiap individu, memastikan adanya kemuliaan nilai bagi seluruh anggota. Jadi nilai itu harus apa? Dimiliki oleh semua orang. Ya, jangan cuma pemimpin doang. Untuk memastikan pemimpinan berbasis nilai dapat dilakukan, pemimpinan harus membangun adanya penerimaan pada setiap bagian dalam organisasi. Apa itu penerimaan? Nih Bapak Ibu coba perhatikan. Ya, memastikan pimpinan berbasis nilai dapat dilakukan, pimpinan harus membangun adanya penerimaan pada setiap bagian dalam organisasi. Artinya apa? Setiap individu dalam organisasi menerima peran kepemimpinan dalam berbagai dimensi, tidak hanya berdasarkan struktur birokrasi yang ada. Apa maksudnya ini? Ini bukan karena struktur, ya, tapi betul-betul nih setiap individu menerima kepemimpinan dia. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Harus dapat belajar untuk memonitor, mengawasi diri sendiri. Ini mengawasi diri sendiri, sangat monitoring untuk setiap sikap dan perilaku dalam perannya. Jadi jangan menganggap superioritas, super, dirinya super. Jadi perlu self monitoring, meninjau ulang tindakannya, muhasabah, ya, melihat dan merenungkan setiap kritik dan saran. Jangan a priori terhadap saran kritik. Kadang-kadang kalau dikritik, ada
ini jadi saran. Kalau itu real, kalau itu bermanfaat, kenapa tidak? Penting bagi pemimpin untuk melihat diri mereka seperti orang lain melihatnya. Nah ini, melihat diri mereka seperti orang lain melihatnya. Jadi dia harus nanya pada orang lain, bagaimana apa yang kita lakukan, sudah benar apa enggak? Ya. Suami harus nanya kepada istrinya, apa yang tidak kamu sukai dari diri saya. Demikian juga. Jadi mawas diri, benar nggak? Jangan nggak peduli. Nah itu Semuanya suka. Jadi harus melihat diri sendiri seperti orang lain. Jadi bukan cek-sorangan, benar cek-sorangan, tapi orang lain bagaimana menilai kita. Apa sih kekurangan diri kita? Nah, kalau orang sudah ngomong menanyakan itu artinya apa? Dia sadar bahwa dia ingin memberikan yang terbaik, benar nggak? Kalau menyadari, jadi dia dinilai oleh orang lain, kamu teh judes, kamu teh apa misalnya, nah, kamu nggak pernah mau menerima kritik, nah itu, apa kekurangan kamu? Nah, jadi menilai itu bukan menilai diri sendiri, tapi kita dengarkan penilaian orang lain terhadap diri kita, terutama orang-orang yang dekat. Pada anak-anak, tanyakan aja, apa yang tidak kamu sukai ayah, apa salahnya ayah menurut kamu, pada istri, pada semua orang yang ada di sekitar kita, supaya kita menyadari kekurangan kita dan kita mampu berubahnya. Bagi para pemimpin yang efektif memiliki rasa nyaman dengan nilai pribadi dan nilai organisasi yang berkembang. Mereka dapat jujur pada nilai sendiri ketika membantu anggotanya mengartikulasikan apa yang mereka hargai, mengambil bagian sebagai suatu pendekatan yang langsung dengan konflik nilai dalam organisasi. Konsep kepemimpinan berbasis nilai ditafsirkan sebagai sebuah komparasi dari berbagai aspek berkenaan dengan nilai dalam hubungannya antar organisasi. Ditafsirkan sebagai sebuah komparasi. Apa komparasi? Bandingan nih, ya. Apa itu nilai dalam hubungan antar anggota? Bagaimana kerjasamanya nih dalam organisasi? Bagaimana komitmennya? Nah, jadi dia harus melayani anggota sepenuh hati. Bisa nggak Bapak Ibu melakukan ini? Ini syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Bapak Ibu ini pada asik pakai HP, memangnya lagi apa sih? Kadang-kadang saya mau capek-capek tapi pada main HP. Penting nggak kita belajar ini? Sangat penting. Ya kalau pakainya ditaruh dulu. Ya. Saya kalau berhenti mau HP, mau HP. Lalu untuk apa saya ngomong? Sebenarnya kepemimpinan berdasar pada nilai bisa bertindak sebagai suatu jangkar yang kuat dalam organisasi yang bergolak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bergolak, keluarganya bergolak, organisasinya, kalau Bapak Ibu mempunyai kepemimpinan, ini merupakan jangkar. Apa sih posisi jangkar? Membuat perahu tidak kabur, tetap di sini. Jangkar posisinya untuk apa sih? Menyangkut Tenang kan ya, tidak terganggu, ombak tidak akan lepas. Nilai menjadikan para pemimpin dengan keberanian untuk mengantisipasi setiap problematika yang dihadapi. Nah, kalau Bapak Ibu punya nilai dalam pemimpinan Bapak Ibu, maka ini bisa mengantisipasi setiap problematika. Semua masalah bisa tuntas. Nggak ada yang nggak selesai. Bagaimanapun nilai itu bagi para pemimpin adalah dasar untuk tidak tersesat. Nah, jadi Bapak Ibu
kalau punya nilai yang bagus nih, insya Allah tidak akan tersesat dalam kepemimpinannya. Nah, supaya tidak menyesatkan, yang utama adalah menyediakan satu disiplin internal yang sangat diperlukan dalam lingkungan organisasi yang menjadi pegangan semua orang. Terus menanamkan bahwa itu pegangan semua orang, nilai itu. Jadi kita lihat di sini luar biasa posisi strategisnya sebuah nilai bagi kehidupan. Jangan ada ombak sebesar apapun, perahunya tetap ngagem. Sekarang apa itu kunci kepemimpinan? Kemampuan untuk menaikkan keterampilan dan keahlian. Iya, iya, iya. Jadi Bapak Ibu akan sukses dalam bisa menaikkan keterampilan keahlian komitmen pegawai. Kalau keluarga, nih semua orang yang ada di bawahnya. Kemampuan membuat keputusan, mengatur sumber daya yang dimiliki. Ya, sumber dayanya diatur sedemikian rupa. Kemampuan untuk melakukan inovasi, lakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kemampuan untuk mengadakan, memberikan penghargaan, berkembang, menyimpan dan melihara potensi terbaik organisasi. Nah, ini penting sekali, terutama dalam keluarga. Mengadakan, memberikan penghargaan, perkembangan, menyimpan dan melihara potensi terbaik. Kemampuan menguasai pasar sekarang dan akan datang. Ya, pasar kalau siswa, kalau sekolah biasanya apa? Ya mampu kerja, ya menghasilkan duit. Nah, ganti rugi eksekutif yang diikat kepada sasaran yang strategis. Jadi ini harus mengacu kepada sasaran yang strategis untuk proses yang utama. Proses ya, jadi kita harus menyadari bahwa kita evaluasi itu bukan hanya ujungnya saja, tapi bagaimana perencanaannya, bagaimana prosesnya, bagaimana kerjasamanya, sehingga menghasilkan tujuan yang bisa dicapai. Kemudian kemampuan untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan yang terus berkembang. Ya, kita harus beradaptasi dengan zaman fintech. Berdasarkan hasil riset dan praktek menunjukkan bahwa sekolah yang berbasis nilai lebih dapat bertahan dan berkembang dibanding sekolah yang hanya mengorientasikan tujuannya berdasarkan keuntungan yang diperolehnya. Jadi berbasis nilai itu penting, ya. Sekolah berbasis nilai lebih menguntungkan karena tidak akan kesulitan dalam menerjemahkan keuntungan sekolah. Keuntungan sekolah bukan semata diukur pencapaian profit materi yang besar, tapi juga profit imaterial menjadi modal menjaga kelangsungan hidup dan kembangnya sekolah. Apa material yang tidak mendukung secara materi itu? Apa itu? Ya, bagaimana suksesnya? Pengembangan nilai dasar itu harus benar dari mulai pada pimpinan yang dahulu, kemudian menjadi benar sebagai nilai yang dianut dan ditetapkan, dan gilirannya menjadi jiwa bersama. Nah, ini sekali lagi pengembangan nilai yang harus benar itu dimulai oleh siapa? Pemimpinnya dulu. Kalau pemimpinnya nggak benar, jangan harap yang lain juga benar. Nah, jadi benar menurut pemimpin dulu, kemudian benar dianut dan ditetapkan oleh semua orang dan menjadi jiwa bersama. Itulah nilainya. Waktu kita habis ya. Bingsu masih ada berapa lagi? Kita sedang kuliah nanti jam berapa? Pada maghrib ya? Nah, Iya. nggak apa-apa kita nyocokin sedikit. Nilai spiritual. Nah ini nilai inti kehidupan yang satu adalah spiritualitas. Spiritualitas merupakan interaksi jiwa pada dunia sekitar. Responnya mengalir perilaku dimanapun dalam kondisi apapun. Spiritualitas adalah tentang mengelaborasi intisari dan hubungan secara roh dan jiwa dengan sumber kebenaran, yaitu yang Maha Kuasa, yang dipercayai, dan bagaimana mengaplikasikan secara universal pada semua orang. Spiritualitas membantu membangun karakter di dalam diri. Luar biasa, ya.
mengelaborasi intisari dari hubungan roh dan jiwa dengan sumber kebenaran. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini spiritualitas itu membantu membangun karakter dalam Islam. Jadi kemungkinan yang berbasis spiritual itu kecerdasan dan keterampilan dalam memimpin yang mencerminkan sifat mulia, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, integritas, kredibilitas, kebijaksanaan, kasih sayang, bentuk akhlak, moral diri sendiri dan orang lain. Luar biasa. Spiritual leadership adalah kepemimpinan yang mengedepankan moralitas, kepekaan, sensitivitas, keseimbangan jiwa, kekayaan batin, dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik seorang pemimpin dengan berdasarkan pada spiritualitas apa itu? Takwa, punya kesehatan jasmani, sidik, amanah, tabligh, fatonah, istiqomah, ikhlas, selalu bersyukur, malu melakukan perbuatan dosa, cerdas, kemajuan, sabar, optimis, berjiwa besar, sikap sajaan, dan sebagainya. Itulah gambaran spiritualitas. Ya, tadi apa? Menyambungkan roh, jiwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ciri-ciri pokok kepemimpinan yang berbasis nilai? Satu, punya moralitas. Apa itu? Nah, itu moralitas. Ini sikap perilaku kewajiban dipegang susila berupa penyesuaian perilaku dengan aturan yang ada di luar dan juga memberikan arahan kepada perilaku. Banyaknya orang yang bermoral dia seperti apa sih? Berakhlak karimah ya. Nah, itu akhlak budi pekerti. Nah, soalnya waktunya udah habis. Kemudian punya komitmen. Apa komitmen? Kesepakatan. Sungguh kesepakatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, janji atau ucapan. Komitmen nih sebagai rasa identifikasi kepercayaan terhadap nilai organisasi, keterlibatan, kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin. Dan loyalitas dinyatakan terhadap organisasi. Yang ketiga, efektivitas dan produktivitas. Apa itu efektivitas? Pengukuran melalui terperincinya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Itu efektif ya, jadi sesuai nggak dengan sasaran tujuan sebelumnya. Ketepatan pencapaian tujuan yang diharapkan, yang mengandung unsur keakuratan serta apa yang direncanakan akan dilakukan baik dari sisi input, proses maupun output. Tujuan efektif apa? Tingkat tercapaian tujuan yang diharapkan melalui proses yang efektif dan penentuan awal yang tepat. Kemudian apalagi ini produktivitas. Nah ini saya kira Bapak Ibu sudah. Jadi itulah Bapak Ibu mengenai apa nilai kepemimpinan dengan ciri pokok tadi ada berapa? Moralitas, yang kedua apa? Komitmen, yang ketiga efektivitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa menjadi pemimpin yang Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. harus tadi dipahami, dihayati, diamalkan sehingga kita benar-benar bisa merasakan di tempat kita berada Ketenangan. maju nanti ya menghasilkan apa Produktivitas. yang tinggi, efektivitas, berkualitas kan generasi muda yang kita ciptakan yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat.